Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan sebaik-baiknya. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Sebenarnya, apa sih bangsa itu? Bangsa adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah negara dan menyatakan diri sebagai masyarakat yang patuh pada peraturan penguasa. Selain itu, bangsa juga dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang ingin bersatu dan bernegara karena adanya keinginan untuk hidup bersama. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain. Secara lebih lengkap, suatu wilayah komunitas dapat disebut bangsa apabila telah terbentuk kondisi sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan merupakan suatu kesatuan wilayah. Kemudian, sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama dan mempunyai sejarah hidup bersama sehingga tercipta perasaan senasib sepenanggungan. Kemudian, sekelompok manusia yang memiliki adat budaya serta kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. Yang terakhir, sekelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu pemerintahan dan berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. Bangsa dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebuah negara dimulai dari bangsa itu sendiri. Sebuah negara tidak mungkin terbentuk begitu saja. Berbagai syarat atau unsur terbentuknya negara harus dipenuhi untuk terciptanya sebuah negara. Adapun unsur-unsur negara yaitu pertama, rakyat. Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara. Rakyat yang biasa dinyatakan dalam undang-undang pada hakikatnya adalah warga negara yang meliputi penduduk dan bukan penduduk. Yang kedua adalah wilayah negara. Wilayah sangat diperlukan bagi berdirinya suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyatnya dan tempat menyelenggarakan pemerintahan. Suatu kelompok yang memiliki pemerintahan tidak dapat dikatakan negara apabila tidak memiliki tempat yang menetap. Dalam wilayah ini dibangun berbagai organisasi pemerintahan untuk mempermudah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta menyejahterakan rakyat. Kemudian selanjutnya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah adalah seseorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Dalam arti sempit, pemerintah hanya menyangkut lembaga eksekutif yang meliputi kepala pemerintahan dibantu para menteri. Adapun dalam arti luas, pemerintah diartikan sebagai seluruh perangkat atau alat perlengkapan negara sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar negara tersebut. Jadi dalam arti luas, pemerintah bukan hanya presiden, tetapi juga Perdana Menteri, para menteri, dan termasuk lembaga perwakilan rakyat. Kemudian yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur pelengkap atau unsur tambahan dari unsur terbentuknya negara. Artinya, tanpa adanya pengakuan pun keberadaan suatu negara asal telah memenuhi unsur-unsur konstitutif dianggap sah menjadi sebuah negara. Pengakuan dari suatu negara lain memiliki dampak positif, antara lain
akan memberi kemudahan dalam pergaulan internasional, terbinanya persahabatan, dan terpenuhinya kebutuhan hidup suatu negara.